안녕하세요 여러분. 저는 케이라라고 해요. 반갑습니다. Oke, sekarang kita sudah ada di acara Pantengin TV Sarang Heo dan sudah ada siapa sih di depan aku sekarang ini? Ini kayaknya aku tahu ya. Kayaknya kita nih iparan nggak sih? Kayaknya iparan. Soalnya aku kan istrinya Sehun. Okay. Nah yang di sini Kalau bilang pakai ya abis ini. Pulang-pulang dikunci pintu lagi abis ini. kita udah ada Kak Dian Ayu Lestari. Apa yang bilangnya annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Oke, terima kasih loh sudah datang ke sini. Sama-sama. Kita ini benar-benar kayak satu frekuensi Satu banget. frekuensi, Iya. karena kebetulan satu fandom ya. Betul banget. Gitu. Apa fandomnya? Apa tuh? Fandomnya adalah EXO. EXO-L. Betul Love sekali. you right. Love you right. Oke. Aduh, senang banget kedatangan Kak Dian Ayu ke sini ya. Ini episode baru loh kita. Episode pertama lo perdana. Perdana loh. Sebuah Ini syuting kebanggaan. hari ini. Saya diundang di Pantengin Pantengin Sarang Heo sebagai tamu di episode pertama. Tepuk tangan dong. Nanti untuk episode selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, ini kita langsung aja masuk ke pertanyaan kali ya. Oke. Ini Langsung ditanya banget, bukan iya, pelajaran ditanya. kan? Kita santai aja. Oke. Kita kayak rumpi-rumpi aja. Rumpi-rumpi yang biasa kita lakukan kalau nggak di DM Instagram, ya kan di WhatsApp Iya. gitu. Kakak join grup gitu gak sih? Join grup. XOL. Aduh, Enggak. sebenarnya banyak yang ngajakin ya. Cuman kebetulan anaknya 3, ada suami juga. Kalau sampai ikutan join grup kayak gitu, aku nggak yakin bisa ngurus nih anak-anak yang di rumah gitu. Terus atau enggak ya nggak kebaca aja jadinya grupnya. Jadi kayaknya enggak dulu untuk saat ini kali ya. Jadi keasikan nanti. Bener. Karena aku sendiri tuh join banyak loh. Banyak grup XOL, dari mulai XOL yang mungkin kan aku biasnya Sehun kan. jadi Terus yang kemarin Sehun. ada sedikit kayak Cerita kalau mungkin lah kalian ya. nge-follow ya sosial media aku. Jadi ada ceritanya adalah pas kemarin FanCon, aku juga nge-share sama Kak Dian. Ini gue GR gak sih sebenarnya? Gue GR gak sih? Coba Boleh kok kalau untuk kayak gak boleh ya, namanya boleh. pun kita kan Boleh. per K-popan tuh kayak emang kita perhaluan gitu loh ya kan. Bener. Jadi ya udahlah seru-seruan aja. Jadi tuh aku tuh ada kayak bertatap-tatapan gitu ya dengan Sehun dan Chanyeol gitu, dan itu lumayan menjadi viral juga kan. Gitu di beberapa sosmed tuh jadi viral juga. Nah terus akhirnya terbentuklah XOL kayak ayo kita bikin grup ya kan, grup chatting namanya Secara, yang artinya Sehun, Chanyeol, Keira. Karena terlibat cinta segitiga kayak gitu. Nah jadi kayak seru sebenarnya loh. Seru ya. Kalau ada Secayu, Sehun, Chanyeol, Ayu itu agak ngeri ya. Bener-bener nih, kartu keluarga dicoret nih habis itu. Atau jadi tambahan juga Secayu Mes. Ya Aduh, kan sama ada Wow. ada Bapak Momesnya. Oke. Terus ternyata bukan aku yang bermasakan sih, tapi suami aku. Gimana tuh? Seru sih, tapi kayaknya kalau ngelihat masa muda gitu ya, maksudnya kan ini kan secara usia kita kan dekat banget ya bedanya. Oke. Jadi kalau ngelihat yang umurnya masih seumuran sama si EXO ini, 90-an kayak kamu tuh kayak untuk ikut-ikut si grup-grup ini, terus kemana-mana tuh kayaknya seru ya gitu. Pengen sih, tapi itu kayaknya udah bukan bagian aku lagi deh. Bukannya waktu itu pernah nonton di luar pernah nggak, kayak di luar Jakarta gitu? Belum pernah. Itu Waktu di Korea kemarin nggak sempet ya? di Korea kemarin kebetulan murni jalan-jalan ibu-ibu tuh kan, ujungnya ibu-ibu lagi. Emang udah mau belok dikit, tar dulu tuh, ini pesanan anak-anak belum nih, mau belok dikit, ibu-ibu yang lain, aduh gua capek, emang ibu-ibu aja gitu. Jadi emang kayaknya belum. Mungkin kalau kita jalan-jalan berdua Kayaknya kita harus bareng. Harus kali ya. Karena aku anaknya suka dadakan. Jadi kayak oke. waktu kemarin mau nonton konser juga dadakan. Nah ini juga kita nggak kurang pas ya. Kalau saya dadakan ini lagi masalah, dicoret lagi Kalau dari dicoret keluarga ya. dari kakak. Ancamannya gede banget nih kalau saya. Jadi jangan dadakan lah kalau kita berdua lah. Tapi kalau Mas sendiri mendukung nggak sih sebenarnya kayak kecintaan Kak Dian sama per-K-popan? Bukannya kayaknya mendukung. Ini terus terang. Sebenarnya udah pernah aku ceritain juga, aku tapi lupa di mana. Sebenarnya yang suka K-pop dulu tuh justru Omes. Demi apa? Jauh bahkan sebelum nikah sama aku.
Demi apa? Serius, kita nikah 2012, EXO baru debut dong. Omes tuh udah suka sama Big Bang. Jadi dia udah jadi VIP tuh bahkan dari sebelum kita nikah. 2010-2011 gitu. Jangan-jangan tiba-tiba dia lagi kayak nge-cover dance-nya gitu enggak? Kayak gitu, tapi maksudnya dia suka musik-musik R&B gitu dan emang dia suka Big Bang dari dulu dan aku inget banget dulu setiap ke kosan dia tuh ada tuh album-album berjejer Big Bang gitu kan dan dia sukanya sama G-Dragon itu. G-Dragon, iya. Suka aku ini apa yang didengerin itu dulu musik aku tuh bukan yang kayak gitu-gitu. Musik aku masih yang Kings of Convenience, yang apa ya? Coldplay yang kayak gitu-gitu yang umum lah gitu kan. Terus ngedengerin dia kalau dengerin K-pop itu di mobil nih, misalnya kita lagi mau pacaran nih, boleh ganti radio aja nggak gitu karena aku kurang nyaman nih dengan musik bahasanya yang ngebeat juga kan, plus ya kan? bahasa yang aku nggak paham gitu. Itu sebenarnya dia duluan dan suka aku ceng-cengin dulu. Iya K-pop emang nggak boleh ya urusan K-pop ini ya dilarang berucap. Ini ujung-ujungnya ketulah gitu. Sekarang jadinya malah aku, nah untungnya aku suka EXO ini udah nikah dan udah punya anak. Kalau nggak bener-bener nggak keren kali ya. Berarti di-support dong berarti. Di-supportnya itu sampai ini juga sempat rame nih, kayaknya banyak postingan-postingan yang men-share itu sempat viral juga. Ketika aku ulang tahun 2 tahun lalu itu masih pandemi kalau nggak salah. Ulang tahun aku yang ke 35 tahun bahkan. Itu tuh dikasihin Omes surprise dari mulai kuenya, ada di Instagram aku. Dari mulai kue ulang tahun EXO yang personelnya itu kan ada 9 ya. Ada 8 sorry, ada 8 ya. 9. Lay nggak dimasukin. Oh nggak dimasukin. Jadi gimana nih Omes? Lay nggak dimasukin karena diganti muka dia. Oh ya Allah. Jadi tetap OT 9 dong. 9, tapi bukan Lay. Omes. Sedih. Itu aku ngekak seadanya turun dari kamar, dari atasnya di bawah itu ada banner. Banner bener-bener segede tembok ini. Full mereka lengkap formatnya. Yang size-nya size manusia gitu dong berarti. Size manusia dan kebetulan memang Omes tuh pernah pakai outfit yang warnanya sama. Baju putih lengan panjang dan celana warna kaki. Kayaknya mungkin teman-teman juga ada yang pernah lihat kan. Itu celananya celana panjang warna kaki juga. Ditempelin pertama aku nggak ngerti dari ujung nih. Oke, ini. Ini siapa? Ini personel dari kok tiba-tiba beda nih. Iya kan? Jadi wah, aku bilang luar biasa. Si surprise ini tuh buat aku sih berarti bentuk support yang berarti dia oke-oke aja gitu kan. Sesimpel pertama kali nonton konser EXO itu tahun 2019 sebelum pandemi waktu mereka kesini itu kan konser pertama aku K-pop plus EXO pula. Yang nyariin tiket juga dia. Yang nge-war tiket juga dia. Oh keren sih. Aku bilang aku pengen nonton konser ini, oke ntar aku cariin tiketnya gitu dan dia dapetin tiket ya udah gitu. Jadi kalau dibilang support sih ya support aja kali ya, maksudnya support selama akunya juga masih tahu diri ya, Bo, nggak tiba-tiba terus nggak di rumah nggak ngurusin anak-anak, dikit-dikit yang dibeli merchandise itu anak nggak dibeliin baju ganti udah kecilan itu kelewatan sih. Maksudnya sejauh ini tuh support dia tuh justru jadi kayak apa ya, hiburan dalam rumah gitu loh, dalam rumah tangga kita ya maksudnya. Jadi kayak bodor-bodoran lah kalau orang Sunda bilang kan ya, lucu-lucuan aja, seru-seruan. Itu jarang banget loh kayak gitu. Maksudnya kayak kebanyakan nih aku ngeliat nih kalau komen-komen kayak fans K-pop tuh kayak aduh pengen deh punya suami yang kayak gitu yang mendukung, karena banyak yang katanya pacaran jadi putus karena dia K-pop ada yang apa gitu-gitu, ada yang sampai dia harus diem-diem gitu kan. Ya makanya aku juga nggak bisa bilang oh harusnya nggak apa-apa gitu, nggak bisa ya, karena kan balik lagi kayak gitu itu kan kesepakatan ini ya berdua gitu. Betul. Pacar dan pacarnya atau istri dan suami gitu. Ini karena kebetulan aja suami aku kayak begitu modelnya dan mungkin ya karena dia di awal duluan dia mengerti bahwa ngefans sama idol atau bahkan sama bukan Korea pun ya biasa aja gitu, itu nggak apa-apa banget selama itu tadi tahu batasannya gitu. Wah keren sih. Lucu banget tuh komen-komennya. Sisain satu yang kayak Omes please gitu. Pasti kayak gitu. Ya Allah semoga dapat yang kayak gini aja dong gitu, yang bolehin ini apa sampai ada meme gitu kan. Kalau pasangan kamu ngefans sama idol, percayalah dia orang yang setia karena karena kamu selingkuhannya. Iya kayak kamu selingkuhannya ada itu, aku sering banget baca itu kocak banget sih. Ya ampun. Oke deh. Ini aku juga pengen tahu nih ya, kalau Kak Dian ini suka sama EXO ini berarti gak dari debut awal banget dong? Dari tahun berapa tuh?
dan kenapa nih awalnya nih bisa suka karena apa dan karena siapa. Nah oke, ini juga ceritanya juga lumayan sering banyak yang nanya kok bisa tiba-tiba suka EXO, karena emang aku suka EXO itu di tahun 2019 pertama kali, dimana tahun itu ini beneran ya, bukan membandingkan bukan apa, dimana tahun 2019 itu kayaknya seluruh dunia lagi tahu BTS adalah idol, ya kan gitu. Tapi kenapa aku justru menoleh yang ibaratnya lagi sebenarnya masih di puncaknya juga, di tapi puncak, tapi mungkin maksudnya dia lagi tidak berkarya tahun iya. itu. Oh, lagi belum keluar ya? tuh, belum comeback sama sekali kan. Kenapa gitu kan? Terus aku juga bingung. Akhirnya aku telusuri sendiri. Oh karena Dio personilnya, salah satu personilnya. Aku tuh sebenarnya sukanya tuh drama. Kalau drama menurut aku, dulu tuh aku sempat bilang sama manajer aku sama adik aku yang dia juga nih yang pertama kali tahu soal per-K-popan gitu kan. Aku tuh bahkan pernah bilang sama dia, ngapain sih dengerin K-pop berisik tahu, artinya juga nggak ada, subtitlenya juga nggak ada, ngapain gitu kan, repot banget. Kalau drama itu kan jelas nih, ada ceritanya, ada tamatnya, terus ada subtitlenya itu kan. Betul. Jadi kayak jelas aja gitu, tujuan kita ngapain itu jelas gitu. Sih bagus tahu gini nih. Aku kan kebetulan dipanggilnya Umi sama anak-anakku ya. Bahkan kayak teman-teman EXO-L. Aku juga panggilnya Umi sebenarnya, ini cuma karena EXO-L di Jakarta atau mungkin di Indonesia yang tahu, aku panggilnya juga Uminya EXO gitu. Jadi oke, berarti aku sudah fix dinobatkan sebagai ibu-ibu. Jadi nggak mungkin tuh kalau aku tiba-tiba ngaku aku istrinya Chanyeol. Oke, jauh, bye nih kan. Nah itu pertama dari Dio dulu, nontonin dramanya dia. Aku taunya justru dia itu adalah aktor, nggak tahu dia tuh penyanyi. Nontonin dan aku suka aktingnya bagus, filmnya apa segala macam ya. Mulailah googling itu tujuannya sebenarnya mau cari tahu drama apa lagi yang belum aku tonton. Kok keluarnya dia adalah personil idol gitu kan. Buka si Chanyeol mencuri perhatianku langsung karena udahlah dia menjulang tinggi gitu kan. Terus aku tuh suka tipe cowok tuh yang begajulan gitu lah, apa sih, bad boy gitu, ada tatonya apa segala, cuma dia doang nih di situ yang aku lihat kan. Jadi wah oke nih orang. Terus tiba-tiba jadi belok nih kan, cari tahu itu soal Chanyeol. Cari tahu, oh dia jago main gitar, dia jago main piano, jago ngedrum, bisa nge-DJ. Makin lah, wah ini baru musisi. Jadi ibaratnya alasan aku suka sama dia tuh bukan karena tampang doang, tapi emang karena dia juga berbakat. Betul. Suaranya juga nge-rap oke, nyanyi oke, ya kan. Jadi kayak acting juga loh, acting juga bagus gitu. Jadi kayak oke, ini adalah satu paket komplit yang layak lah gitu untuk diidolakan gitu. Wah. Awalnya sesingkat itu sebenarnya dan secepat itu. Yaudah. Berarti 2019. Awalnya 2019 dari sepupu. Dari adik aku, karena dia ingat banget waktu itu ya, di suatu kemacetan jalan, aku lagi nyetir, dia di sebelahku, dia dengerin lagu 2018 EXO comeback dengan lagu Temponya, dia muter, terus aku bilang, Andra ini berisik banget lagunya, ini tuh comeback dia, dan dia juga sama biasnya Sehun juga kayak kamu kan, ini bagus tuh, dia ampun Sehun gitu. Oke, apa dia ngomongin apa, aku gak paham kata aku gitu kan. Terus dia mainin filternya di Instagram, aku inget banget gitu, apa sih ini, apa ya, akhirnya aku ketulah lagi kan. Akhirnya langsung jatuh hati akhirnya ya. Aku ikutan nyemplung, bahkan kayaknya aku lebih dalam. lebih dalam. Tapi kayaknya banyak koleksi juga nih. Itu, yang masuk lebih dalam tuh sampai aku jajan perintilan yang dia datang ke rumah, buat apa? Aku juga gak tahu buat apa. Aku bilang gitu. Jadi kalau ditanya, aku gak tahu. Aku sampai di rumah tuh dia bilang altar persembahan. Gara-gara. Berarti kayak ini Airi Bong itu punya dong kayak lightstick gitu. Ada dong. Ada ya? Itu justru hal. Punya loh. Serius? Gak mau dihibahkan mungkin buat saya. Please. Aku tuh mikir kayak ya udah kan istri ya. Enggak istri. Gitu, jadi minta sama suami aja. Gak boleh. Itu kalau kata teman-teman EXO itu tuh hal yang ibaratnya kayak kunci ya. Official EXO-L gitu. Kayak kemarin pas aku nonton fancon-nya kan, aku sampai dipinjemin sama EXO-L. Ya kita foto bareng, itu kamu dipinjemin? Enggak, itu aku nggak bawa sama sekali. Aku emang nggak bawa, bener-bener nggak bawa lightstick. Terus pas di kemarin sempat ke Malaysia juga untuk nonton fancon-nya mereka, EXO, ESI ya, Chanyeol sama Sehun. Itu aku dipinjemin. Terus aku bilang, kayaknya enggak deh, soalnya aku mau nge-shot. Gue gak bisa megang lightstick sama ini barengan gitu kan, kayak bingung kan gitu. Mau dokumentasiin aja. Dan tahu apa? Kemarin itu kan posisi aku kan di tengah-tengah gitu kan. Di tengah-tengah dan lumayan depan. Kalau yang waktu fancon yang di Jakarta itu
posisinya agak pojok maupun di depan, jadi siapa yang datang ya udah gue itu yang gue shot gitu. Kalau kemarin bingung ya, aku di tengah, terus kan mereka nyebar gitu kan jadinya. Aku sampai kayak Sehun, Chanyeol yang mana nih? Aduh, aku ke Sehun tapi Chanyeol lagi kayak caper gitu kan. Oke, maaf Sehun, maaf aku bantu Chanyeol. Aduh, tapi ini Sehun kayaknya gimana? Wah, panik gitu. Pelajarnya kalau lagi nonton Korea K-pop gini, ambil aja, siapapun gitu yang lagi ngedekat ambil aja gitu. Nah, masalahnya posisinya di tengah itu kayak ya dua-duanya dekat, dan kalau pas mereka mencar ya bingung gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian dapat nih ya tiket yang mungkin agak belakang, itu sebenarnya nggak masalah banget loh. Soalnya kalian jadi bisa dapat dua-duanya kan. Kalau yang depan banget tuh ya kayak ya udah. Kayak aku kebetulan konser kemarin aku duduk paling depan, bener-bener baris pertama, depan speaker. Jadi depan speaker. Tinggi banget tuh stage, depan speaker, udah gitu ada konfeti depan, jadi begitu oke terima kasih, makan tuh semua potongan kertas itu kan, jadi pas lagi buka mulut paling depan juga kurang disarankan ya, jadi mendingan agak mundur, itu benar. Iya benar loh. Baris ke 4-5 oke lah, masih deket banget, ada zoom kan kameranya pasti cakep lah gitu. Seru banget, pengalamannya seru banget sih, seru banget. Terus yang paling kalian suka nih ya, itu karena apanya? Apa lagunya atau kayak emang ya udah karena ngelihat Dio nih awalnya dari dramanya, atau mungkin karena Chanyeol doang nih, karena gue suka Chanyeol nih karena Chanyeolnya, atau lebih kayak sampai sekarang jadi EXO-L itu karena ya udah kayak gue suka semuanya nih, suka lagunya, suka apanya? Suka lagu iya, tapi nggak semua lagu aku suka terus terang. Jadi aku tuh bukan tipe penyuka lagu yang terlalu ngebeat. R&B itu bukan tipe aku tuh suka lagu apa ya istilahnya balad. Padahal suka yang ini ya bad boy gitu biasanya. Bad boy bukan berarti harus berisik. Oh ya? Gitu ya? Iya. Bad boy itu bener gak nih? Bad boy itu kan biasanya tampangnya doang gayanya, tapi kan tiba-tiba romantis, gitaran. Gitu ya? Cakep, iya itu. Pernah gak ya sama bad boy? Aduh tiba-tiba curhat. Enggak nih, kayak aku tiba-tiba ngelis mantannya, oke. Terus kalau lagu ya itu aku karena kebetulan EXO kan lagu juga banyak banget ya. Jadi aku tetap cukup picky untuk memilih lagunya. Jadi yang aku download emang bener-bener yang nyaman di kupingku gitu. Jadi bukan berarti yang harus ini tuh lagu debut dia tahun segini. Kalau akunya nggak nyaman nggak akan aku download, tapi tetap aku dengerin gitu kan. Terus kenapa suka bangetnya, bikin suka banget tuh nggak tahu. Aku bukan ini ngebedain yang lain-lain, tapi buat aku suara mereka tuh masing-masing tuh punya ciri khas aja. Betul banget. Ya, bahkan yang lain pun sama. Vokal semua gak sih? Vokal semua, betul. Mereka semua rata-rata tuh bisa nyanyi kayak. Bener, vokalnya unik, jadi kayak kita, ya mungkin buat fandom lain pun juga pasti akan ngomong kayak gitu ke idolnya kan. Ibaratnya kita merem aja udah tahu nih suara siapa. Tapi buat aku pribadi ya itu kan balik lagi ke selera ya. Kalau seleraku aku suka sama suara mereka gitu. Karena buat aku tuh suara mereka bisa di genre musik kayak apa aja, udah gitu bisa aja nih mereka nyanyi sendiri-sendiri tuh bisa. Ya, terus pernah banget yang musik tiba-tiba mati mereka tetap nyanyi pun jadi akapela. Pernah ya? Pernah, ada juga itu juga oke banget. Soalnya gitu. Suhu nih kayak aku nih baru suka EXO sebenarnya 2020 2021. Baru ya. Ada beda dikit ya, beda setahun. Tapi ya itu tuh ya itulah. Makanya kalau udah kan aku bilang aku jadi kedalaman jadinya nontonin konser-konsernya apa segala macam. Pernah tuh ada momen berapa tahun, 2 tahun lah, explore Instagram aku isinya muka-muka cowok-cowok ini doang gitu. Sampai yang oke, ini aku udah tonton, ya ini udah aku tonton, oke ada konser ini pun potongan-potongan itu kan suka banyak kan, jadi ya tahu-tahunya juga kayak gitu-gitu. Itu sih yang bikin aku suka sama mereka, bahwa ya semua idol aku percayalah mereka juga pasti ada apa namanya trainingnya dulu bertahun-tahun dulu sebelum akhirnya mereka debut itu kan. Jadi masing-masing pasti punya ciri khas sendiri-sendiri. Tapi buat aku selera aku sukanya suara EXO dan dengan bakat mereka masing-masing aja. Gitu. Iya, betul banget. Variasi ya. Variasi buat aku. Genrenya mereka juga aku rasa tuh setiap comeback tuh kayak beda-beda sih. Beda-beda, bener. Jadi kita ada tuh juga yang Koko Bob tuh agak-agak reggae gak sih? Ya, apa ya Koko Bob itu kayak ska, ya reggae, ska gitu-gitu. Iya benar-benar. Jadi tempo juga ada kayak akapelanya. Akapela, yang aku suka ada tempo tuh pas giliran refnya doang, tapi pas lagi itunya ngebeatnya bingung ya. Tapi enak banget lagunya enak. Gitu. Banyak sih yang suka yang non K-pop pas dengerin tempo tuh
oh ini suka gitu nih, ya? banyak. Sama For Life ya, karena For dia Life. ballad. Nah, aku suka gitu. tuh album yang itu tuh, album For Life itu karena semua ballad itu gitu kan. Terus yang enak aja lagu. Cewek-cewek Hello Kitty ya, sekarang yang ballad. Aku tuh Hello Kitty banget. Oke, nah Kak Dian ini nggak sih join membershipnya juga nggak sih? Apa tuh namanya? Membership? Ya. Ada, aku ikut. Ada kartunya Kan dia kayak itu. per tahun kan? Per tahun. Harus perpanjang. Aku ikut juga tapi kayak belum perpanjang nih. Bunda, karena lumayan loh harganya. Dan kayaknya emang, iya itulah plus minus ya. Ikut tapi terus aku tidak mengutak atik. Kan itu kan ada apa bubble chat gitu-gitu bubble segala chatnya, macam. Ya udahlah, aku nggak ngerti bahasa Korea ya. Ngomong apaan? Tapi bisa gitu kan. ditranslate sebenarnya. Bisa juga. Ditranslate. Itu balik lagi. Kalau misalnya aku bilang tadi kalau Iya aku belum nikah sih. dan belum punya anak nih, bisa-bisa kayaknya aku pindah nih ke Korea nih gitu kan, bener-bener gitu nggak kekontrol. Jadi untungnya tuh karena aku punya anak-anak juga, jadi kayak ngerem aja yang kayak gitu-gitu tuh mungkin oke lah, nanti juga akan ada updatean siapa, aku jadi tahu dari siapa kayak gitu-gitu. Maksudnya yang rame-rame itu bisa tahu dari siapa gitu. Jadi si member itu cukup aku join tapi aku memang nggak pernah diperpanjang. Kayaknya itunya juga si map kan dia di Iya, dalam dapat, box iya. gitu kan, sikat masih rapi kayaknya tuh di Oh iya, kamar. itu tuh tapi banyak foto-foto kayak Postcard, photocard ya, gitu-gitu gitu. juga banyak. Dan itu ternyata bermanfaat loh Kak. Apa? Untuk kayak tiketing gitu, kalau kita beli yang kayak di Korea nih Korea. untuk nonton konser di Korea, dengan kita member itu tuh kita didahulukan. Oh gitu. Iya, jadi kita Oke. misalnya dia tuh kayak ngumumin tuh kayak ada pre-sale-nya. Nah, kita tuh yang Bisa pre-sale itu dapat yang informasi duluan. yang bisa join, yang pre-sale itu cuman yang member. Jadi kalau yang reguler itu nggak bisa. Dan Ketahuan udah kan? udah pasti kagak dapet tuh yang depan-depan karena udah yang member semua. Ketahuan kan ikutan member itu, ikut-ikutan aja FOMO aku ada. Ikut aja, nggak ngerti manfaatnya. Nanti aja manfaatnya mah nggak perlu tahu, yang penting aku punya dulu aja gitu. Iya sih. FOMO, kan? Tapi aku juga baru tahu pas kemarin pas di Korea, karena aku nggak dapet tiketnya, terus pas aku kesana akhirnya belinya dari kayak XOL yang di Twitter dan segala oke, macam. oke. Nah tapi dengan catatan harus nunjukin si member itu. Kalau misalnya jadi aku beli di XOL dan si XOL itu belinya pakai si membernya itu, ya aku juga harus punya biar dioper ke member ini. Agak ribet sih ya, cuman intinya adalah sangat berguna ternyata. Ya, semoga boleh ya dapat izin aja Jadi dulu. mereka tuh harus sering comeback Iya, sih, biar kita tuh manfaat berfaedah gitu, karena lumayan perpanjangannya loh. Ini kalau yang ngomong masih single ya. Kalau ini dapat izin aja dulu boleh pergi ke Korea sana, ya alhamdulillah selanjutnya kita serahkan pada Gusti Allah ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal koleksi, ya kan? Koleksi ini apa aja sih yang udah dipunya? Kan tadi udah dibahas nih kayak pastilah Lightstick punya ya kan. Selain Lightstick nih yang kayak paling kayak wah ini cuman Kak Dian doang nih yang punya kayaknya gitu. Kayaknya. Ada nggak sih? Enggak deh kayaknya kalau cuma aku yang punya itu Limited suka- gitu maksudnya iya, kayak iya, yang cuman limited. hanya 5 pieces di dunia gitu. Mungkin baju bekas keringetnya Chanyeol gitu. Aduh, ya Allah, enggak ya. Enggak ada yang sampai kayak gitu banget. Kayaknya aku juga belum pernah tahu ada EXO punya ngeluarin apa merchandise yang selimited Ada. itu. Apa emang? Pasti mau kan. Ada. Kayak yang itu loh waktu di Fancon kan Apa itu? yang dia bikin sendiri terus akhirnya yang Oh, beruntung si gambar yang gambar yang sangat berfaedah itu, jadi mereka kayak bikin kalau yang di Malaysia kemarin Tumblr digambar gitu Tumblrnya. Tahu Sehun nulis apa? Oh Sehun doang, udah. Ini sangat berharga kata dia gitu. Tapi ya saya juga mau sih, itu karena cuma satu-satunya kalau di itu dunia. kalau itu urusannya ke hoki ya. Hoki ya. Gitu kan. Kalau merchandise itu kan ibaratnya kita bisa mengakses, mencari tahu, beli, nyari di mana gitu. Kalau yang dilemparin bola ada tanda tangannya, ada gambar, itu mah urusannya sama hoki nih. Seberapa banyak amal ibadahnya Gusti Allah mungkin dia bisa dapat itu kan. Enggak, itu mah enggak kehitung lah buat aku mah. Tapi kalau kayak merchandise tadi dibahas itu tuh apa ya? Ngelihat ada ini, iseng aja nanya karena kan kebetulan lingkarannya pasti nggak akan jauh-jauh kan sama teman-teman yang XOL juga. Betul. Iseng aja nanya, gue pengen ini bisa dapat di mana ya? Gue pengen itu bisa dapat di mana ya? Ini emang udah keluar ya kayak gitu-gitu. Ntar ada informasinya, ntar dikasih tahu gitu-gitu. Dan ya itulah plusnya kita ini adalah diem aja kadang informasi datang kan. Betul. Kak emang nggak beli ini, Kak emang nggak beli Iya, itu, iya, gawat iya. nih kayak begini-gini nih godaannya nih kan, Kak emang nggak beli ini edisinya ini ada ininya Chanyeol ada tanda ya kayak gitu-gitu tuh. Jadi kayak ya ada, cuman jadinya gitu. Aku sama suami itu ada ini nih,
Apa tuh? sistem rumah tangga yang agak unik memang. Nggak pernah minta izin tapi jatuhnya minta maaf gitu. Oh gitu, jadi pas udah membeli minta maaf gitu. Itu sebenarnya ngelakuin pertama tuh suami aku, dia kalau beli motor tuh tahu-tahu datang tagihan kan, Omes tuh ya minta maaf Min, itu soalnya motornya limited set gitu, tolong diatur cicilannya. Oh oke, gitu. Nah aku pun aku perlakukan hal yang sama gitu kan. Aku juga tiba-tiba beli koper EXO. Naon eta? Ada subtitle kan di bawah ya, itu bahasa Eropa. Nah aku bilang dia ngelihat si koper segede-gede huha itu, dia bilang naon eta gitu. Dateng tiba-tiba kan, ya mohon maaf ya gitu kan, udah aja minta maaf gitu. Nanti tiba-tiba ada apa, mohon maaf gitu aja. Kayaknya ini sudah dibawa sudah dibawa ceritanya. Kita tunjukkannya apa? Pesan dari tim Pantengin Sarangheo ya kayak kan? itu di bawah ada katanya. Aku bawa loh itu dari Korea loh. Ini yang ini dulu nih. Ini apa sih nih? Aduh ini kayaknya mehong ya kayaknya. Ini jalur minta maafnya serius ini. Ini kayak serius sih kayaknya. Dan itu kayak limited deh. Ini benar limited gitu, karena kebetulan salah satu member EXO ini yang namanya Kai yang sedang hamil, itu tuh memang dia salah satu brand ambassador, global ambassador dari salah satu brand besar gitu kan. Terus dia mengeluarkan koleksi yang emang gambar itu tuh dia yang ngegambar gitu. Emang itu dia yang gambar? Dia yang gambar. Kok Kyowo? Dia yang gambar, dan itu tuh emang khasnya dia punya karakter yang selalu teddy bear gitu. Dan aku beli tapi datang minta maaf aja gitu. Ya ini dia. Terus ya. dapat lagi loh. Dapat lagi. Iya. Ini dapetnya di mana tolong? Dapatnya di Korea. Oh di Korea. Di Seoul. Di tokonya atau enggak? Just tip. Di tokonya tapi pakai jalur jasa titip pastinya. Karena aku bukan pas lagi di sana. Oh enggak. Kalau pas di sana kondisinya chaos banget karena antrian gitu. Nah kebetulan aku punya salah satu online shop yang udah langganan dan dia emang base-nya di Indonesia, tapi dia itu punya kayak di seluruh dunia itu dia ada. Dia megang tapi dia megang ininya kayak shopkeepernya gitu loh. Okay. Jadi yang shopkeeper, store manager di setiap brand itu dia megang. Jadi ketika ada klien dia untuk mau tas yang model ini, dia cari di toko di seluruh dunia gitu. Brand ini misalnya kan ada di seluruh dunia, dia cari adanya dapatnya di mana gitu. Nah yang ini boleh info nanti nih kayaknya. Nanti kita nah untuk kayak ini bahkan nggak ikutan ngantri tapi di keep. Wow. Gitu. Hoki itulah tujuannya punya teman banyak. Betul begini. Iya kan? Ketika minta tolong, ini minta tolong nggak ya namanya? Ketika kita minta tolong dibantuin, gitu. Jadi aku bisa dapat dan masih sempat milih lagi mau yang mana. Emang dia ada beberapa model ya? Banyak, dia banyak banyak pilihan model tasnya tapi kuantitinya sedikit. Bener-bener sedikit, jadi kayak ibaratnya tas ini itu cuma ada 30 di dunia gitu si scarfnya. Bener kan? Iya juga. Bener kan? 5 di dunia. Gitu. Tapi gak cuma 5 juga, tapi masih ada banyak lah gitu kan. Nah aku tuh masih beruntungnya aku kenal sama orang ini, jadi aku sempat dikasih pilihan sebelum akhirnya di launch. Karena begitu di launch kayak sepersekian menit. Spesial. Antrinya udah gila-gilaan dan abis langsung ludes entah karena mau dibeli sendiri atau dijual lagi dengan harga yang luar biasa. Minta maaf yang terbesar aku, maaf suami. Tapi akhirnya dia sendiri kok beneran. Iya, akhirnya dia memaafkan kan? Akhirnya kayak dia bilang, legowo. Dia lebih ke, karena ini kan dia tahu ini duit hasil aku kerja sendiri. Cuman lebih kayak yang itu terus mau dipakai apa? Karena dia tahu banget ini bukan gaya aku. Tiba-tiba ada gambar teddy bear gitu. Kayaknya umur aku muda banget ya gitu. Aku pakai tas teddy bear, sebenarnya aku megang 3 anak kanan kiri tuh kayak Oke. Oh, mungkin punya anaknya gitu. Iya kan gitu. Sementara anak aku yang pertama namanya Embun kan, dia udah 9 tahun waktu itu. Wow, tas buat aku ya. Sementara dia gak paham kan. Tasnya buat aku tuh kan tadi baru cuma aduh nak, boleh gak aku simpan paling atas biar kamu ambil tiba-tiba kayak gitu-gitu. Cuman minta maaf tuh lebih ke yang iya ya ini kayaknya aku kebablasan nih gitu. Ini kenapa bisa dibilang kebablasan? Ini harganya nih kalau boleh karena harganya. Spill nih kisaran berapa nih kayak? Gimana ya? Spill udah berapa? Terus kalau di Google juga Ini kita tahu lah ini brandong lah ya. Yeah. Jadi kayak tebak-tebakan deh. Tebak-tebakan ini kayaknya tahunnya kayak 20 something? 30. Nope. 40? Ini mungkin karena makanya aku bilang sih minta maaf. Karena limited dan emang ini yang aku bilang minta maaf besar ini karena kayak ini menurut aku udah kebablasan. Maksudnya kayak kita beli merchandise itu sesimpel beli pin, beli photocard yang range harganya. Beli album aja deh. Album tuh harganya berapa?
ya itu aja Ya, udah ratusan ribu kan. ratusan ribu, Itu aja udah ratusan ribu, itu sebenarnya udah mahal banget kan. Nah ini aku bilang kebablasan. Jadi minta maaf, maaf ya aku kebablasan Tapi menggunakan. bisa dipakai nggak? Dipakai. Dipakai. Tapi aku yakin karena ini rare item, kalau aku jual aku bisa dapat cuan dari sini. Bener, Gitu bener. sih. Tapi bener toh. Iya, keuntungannya kalau branded stuff itu kan dia bisa seperti itu. Bener, udahlah branded stuff. Ini Udahlah. collectible item Iya. lagi kan. Jadi Gak usah emang branded stuff deh, kalau di Perkepopan tiba-tiba lah kita punya nih, kayak kemarin aku punya kayak photocard aja. photocard. Itu bener gak sih cerita itu? Sampai apa yang Idol lain sih memang BTS kalau nggak salah ya. Kenapa tuh? Jadi ada satu photocard yang emang cerita BTS ya kalau nggak salah. Yang foto no NCT. NCT ada satu photocard yang emang cuma ada satu pose itu doang. Dijual, ada yang ngebeli sampai 40 atau 30 juta. Karena itu cuma ada satu. Wallahi aku pun. photocard Photocard. tuh kayak harga tas. Ini jelas bisa dipakai ya? Iya. Bisa masukin. Iya. Ini photocard, beneran photocard dan itu rebutan. Orang tuh apa trading ya? Iya kayak Iya, rebut-rebutan. Jadi ngebit gitu. Berapa? Iya, ngebit. Iya, ngebit. Keluarnya di 28 apa 38 aku lupa deh. Itu rame banget waktu itu. karena dia cuma punya cuma satu. Jadi kayak foto iya benar, photocard itu kan kayak ibaratnya satu pose tapi dijual ada jutaan kartu di seluruh dunia gitu kan ya. Disebar kan di album Disebar. segala Nah, ini macam. tuh cuma ada satu emang. Wow. Dan si NCT-nya tuh bilang Kenapa kok bisa cuma ada satu? iseng gitu loh, iseng gitu. Jadi siapa Nyelipin di antara ini. aku lupa cerita pastinya, mungkin bisa di googling kalau aku salah kasih tahu. Jadi kayak dia itu si personelnya itu kasih tahu kalau kalian dapat foto aku yang seperti ini itu adalah limited edition karena itu cuma ada satu di dunia. Jadi wah, orang tuh Dan yang kayak dapat siapa nih? Orang Indonesia ada, bukan? Jadi ada satu orang yang dapat, terus dia langsung ngelelang si kartu itu. Wah, itu. Itulah ceritanya. Ada Ini lagi masih ya? ada nih kayaknya. Ada bunda. Kayaknya ini nggak semua dibawa pasti kan? Enggak, di bawah semua. Ini apa nih? Nah ini tuh sebenarnya anniversary mereka yang ke-10 tahun tahun lalu ya? Tahun Oh. ini kan mereka tahun ini Oh iya. kemarin kan 11 tahun. Aku nggak dapet. Ini emang susah didapetin, tapi aku bisa dapat. Mau. Mau kan aja. Oke. Terus mulai nawar. Oke, 30 juta. Gimana ya? Coba. Ini tuh ya ini lah kan dengan aku tuh kalau beli kayak gini nih ditaruh aja. Nggak pasti. dipegang-pegang. Ini tuh ada foto mereka dari zaman jadul banget tuh. Ting kan. Canyol juga masih begitu bentukannya. Can I see? Boleh dong. Maksudnya can I see? Oh, enggak. Nih, seonnya kamu nih masih begini. Kamu jamet. Ini suami saya masih zaman jamet, maaf ya. Masih nggak ketoleh zaman dulu. Ya Allah. Gitu nih, masih lengkap. Nah, Kenapa dikasih foto yang jamet ya? Ada ini aku baru lihat. Tuh, Guys. baru lihat kan. Oh enggak, ini mah sebuah brand, jangan diliatin. Terus Ini isinya adalah gini. Aduh. Ini tuh kalau EXO pasti tahu, ini yang kemarin dipegang sama Suho waktu dia habis dari Wamil dan ini dimainin. kenapa poninya? Iya. Ini EXO 10th anniversary. Ada. Ini. Oh iya. Ya. Ini ya? Bisa. Lagunya tuh Peter Pan. Aku mau. Lagunya nggak ada. Ada nggak sih? Oh ada. Nggak ada nih. Nah ini tuh akan muter nanti. Kenapa nggak dipasang? Kan buat menemani tidur kan Oh kayaknya. tidak, kebetulan saya punya bocah ya. Kalau disepak sama anak laki saya lalu pecah kan aku nangis. Jadi jangan, mending aku simpan rapi di atas. Ntar tunggu anak aku kuliah kali. Lama banget. Harganya berapa? Ini kayak kita lagi tawar menawar nih kayak. Ini kayaknya. Tapi kayaknya ini berarti belinya nggak yang harga-harga bitan. Enggak. Aku nggak pernah. Emang dasar ibu-ibu kali ya, sayur aja ditawar gitu, gimana sih yang kayak begini? Serius ini tetap ditawar? Bukan ditawar, tapi maksudnya kalau sampai harganya itu lebih mahalnya kejauhan dari harga dia itu kayak oke, nggak masuk akal karena aku punya tagihan. Nggak masuk akal tapi beli juga ini nih. Cicilan sekolah anak aku, cicilan sekolah anak nomor 2 gitu-gitu loh. Jadi pertimbangannya banyak untuk yang kayak gini. Kalau ini menurut aku beda. It's a different thing karena ini benar bisa dipakai gitu. Bisa invest juga sih buat invest Ya, juga. untuk cewek-cewek mungkin tahu dan bisa dipakai intinya. Tapi dipakai gitu. Nah kalau ini kan masa iya aku tenteng gini kemana-mana. Pikir aku peramal nanti kan. Jadi emang ini tujuannya untuk dipajang. Udahlah untuk dipajang tuh kalau aku harus bayar sampai 3 kali lipat dari harga normal. Bahasa Eropanya jangnaon. Jangnaon. Apa gitu. Ada subtitle-nya nanti di bawah ya. Gitu jadi Jangnaon buat apa? Jadi kayak oke. Tapi ya itu lagi-lagi aku beruntungnya dikelilingi sama orang-orang yang mensupport. Yang support. Jadi
tiba-tiba ini ada yang ngejual ini nih dari web aslinya segala macam gini. Mau beli nggak? Ini harga di webnya sekian, ini harganya. Jadi dinaikin tuh kayak cuman berapa ratus ribu, 200 cuman buat ongkos kirim dari sana gitu. Oke, nggak apa-apa gitu. Jadi emang masih buat aku masih masuk akal. Gitu. Aku nggak tahu. Aku tahu sih ada ini, cuman aku nggak tahu kayak selimited itu tuh. Ini limited ya? Limited. Karena ini 10th anniversary-nya dan udah nggak mungkin kamu bisa dapatkan di mana-mana. Bisa dong, kan ada aku. Oke. Habis ini akan terjadi tawar menawar antara kita berdua ya. Gitu. Dan ini masih ada lagi. Dan yang terakhir kayaknya harus didorong, kamu nggak. Oke. Ini dia. Oh, itu light stick biasa. Light stick ya. Ini yang aku nggak punya. Lihat dong ini kayak. Sampai ini tempatnya emang dari sana ya? Enggak kan? Beli pisah. Wow. Udah kayak tempat ini gimbal. Iya, jadi kalau untuk konser tuh udah aja ini yang aku pakai. Iya kan? Tuh. Ini kalau orang-orang pikir terus itu dapat ininya emang custom. Ini emang officialnya. Oh, officialnya. Oh, kirain emang beli. Emang officialnya. Oh, berarti belinya di SM-nya bukan? Di SM. Tapi udah nggak ada lagi. Beneran? Kalau udah kok custom aja deh. Aduh, kok ada masker? Wow. Ini masih Mama Mia. Ini yang kemarin. Jadi, nah tipsnya kalau punya light stick keluarin ya baterainya kalau yang dipakai, karena baterai itu kan bisa mencair ya kalau nggak betul. Oh iya? Iya dong. Remote aja bisa jadi ini. Karena kebetulan anak saya laki, mainan mobil-mobilannya banyak, rusak semua itu gara-gara baterai di dalam nggak dimainin lagi kan, leleh baterainya. Jadi cocok, emang harus dikeluarin. Gitu. Ini berarti yang dia kan ada versi ini yang versi 3 bukan? Versi 3 ya. Versi 3 apa versi 2? Aku kok nggak tahu ya. Versi yang terakhir aja. Oh, berarti 3. Karena kan baru sukanya terakhir. Iya betul. Versi nih 3. ya kan semua ditempelin aja nih Pak Baliut gini. Biasanya, maaf ya. Biasanya di sininya tuh ada ini suka bisa dikasih. Ini light sticknya EXO ya. Iya. Dia tuh suka kayak bisa dihias-hias cantik, bisa dipakein foto segala macam. Nggak tahu deh kalau LS yang lain, light stick yang lain bisa gitu nggak? Tapi kalau yang ini bisa Dan banget. Tahu nggak apa? Aku tuh punyanya light sticknya bukan EXO. Apa dong? Treasure. Oke. Dikasih soalnya sama dikasih. Waktu itu aku pernah nonton konsernya mereka tuh diundang gitu. Oke. Kalau dikasih mah nggak apa-apa. Iya, kan, aku apa langsung aja kayak, Bunda. gimana ini? Dia. Hey. Sih, maaf ya. Nah, gini doang. Dan tau gak sih keunggulannya light stick? Apa tuh? Enggak. Kita ini butuh konfirmasi. Butuh konfirmasi. Keunggulan light stick. Keunggulan light stick itu adalah, ini bener nggak ya? Apa tuh? Bisa nyala-nyala. Ini kan maaf ya, saya nggak punya light stick soalnya. Bisa nyala-nyala sesuai dengan, kayak jadi barengan gitu loh, kompak. Iya. Itu apa ya, kayak Bluetooth gitu Indra ya. Jadi otomatis. Yang seru tuh waktu konser 2019 itu, konser EXO comeback yang terakhir ya, yang lengkap. Warna light stick itu sesuai dengan warna bendera negaranya. Ah iya? Lucu banget. Pas Indonesia ya merah putih biasa kan. Yang pas Thailand tuh bener-bener gitu. Ada keren birunya, ada garisnya. Terus Singapura tuh ada merah putih tapi terus ada kuning di tengah-tengahnya gitu. Lucu banget. Keren. Gitu. Oke, inilah light stick. Oke, dia beli deh. Tapi terus aku baru tahu juga bahwa fakta light stick itu apa yang bikin pertama kali, kamu tahu gak? Yang idenya itu pertama kali siapa? Bentar. Aku kayak pernah tahu deh. Siapa yang pertama kali penemu light stick untuk K-pop? Pokoknya anak SM gak sih? Bukan SM ya? Gak tahu siapa. G-Dragon. Oh. G-Dragon karena awalnya konser Big Bang itu aku juga baru tahu. Nggak baru tahu sih. Maksudnya aku baca-baca gitu kan. Jadi penemu pertama kali itu adalah Big Bang, si GD itu, karena dia itu konser nggak bisa ngelihat penontonnya. Jadi dia pengen ngelihat penontonnya gimana caranya supaya kelihatan bahwa ada sekian banyak orang yang nonton aku. Buat dia itu adalah penyemangatnya gitu kan. Jadi idenya pertama adalah nyalain lampu atau lilin. Nah, tapi itu kan nggak mungkin untuk dilakukan sepanjang konser. Mulailah dia menciptakan si light sticknya Big Bang itu supaya bener-bener semua bisa kelihatan lautannya. Dan itu jadi ciri khasnya K-pop sampai sekarang, bahwa setiap idol tuh pasti punya light stick dengan ciri khasnya masing-masing. Setiap fandom ya. Betul. Tapi penemu pertamanya adalah GD. Oh, keren juga ya. Hebat ya aku. Penemu. Aku bangga lo bisa punya informasi. Aku gak sia-sia kesini. Oke, lanjut Ya. Berarti kalau tiket sendiri nih, kita bicara lagi soal tiket nih. Oke. Tiket pernah nggak beli yang kayak mahal banget harganya, atau kayak ya gitu kayaknya nggak masuk akal, nggak jadi beli deh gitu, atau ya udahlah beli aja gitu? Kayaknya nggak, untuk aku nggak sih kayaknya. Balik lagi kemarin diajakin ke KL aja.
aduh gimana ini nggak bisa. Ya itulah, ngajakinnya ibu-ibu anak 3 lagi. Kalau akunya single sih ayo let's go. Beneran deh, mungkin karena akunya ini sudah punya anak dan suami, jadi banyak sekali pertimbangan. Harga, mau main kemana, kayak gitu-gitu tuh pasti ada remnya. Kayak kemarin yang comebacknya mereka tiba-tiba itu di, bukan comeback, ulang tahun ke-11. Oh iya di yang, Korea. Yang di Ya Korea. Allah, udah gatel banget pengen pergi, duitku sendiri ada kok. Tapi itu pas bulan puasa. Ya kira-kira aja aku bulan puasa bukannya ngajarin tuh anak-anak belajar puasa, aku melancong kayak ke Korea kan kayaknya. Bener sih, itu dicoret dari kartu keluarga sih. Jadi mendingan gak usah ya, aku pilih damai aja lah. Nah, terus juga kan sekarang nih, apalagi pas pandemi kemarin sih ya, banyak banget nih yang kayak idol-idol itu kan gak bisa konser segala macam. Terus fansign ini jadinya gak tatap muka, video callan. Pernah gak sih ikutan kayak untuk fansign deh? Atau video callan? Ya, fansign itu masih cita-cita ya. Tapi kan itu beli albumnya, kalian tahu berapa? Untuk bisa fansign itu kita harus belanja albumnya tuh kayak hampir 100 album gitu. Enggak. 1000 album. Harus 1000 album. Teman kita pernah membeli sampai kayak yang terakhir ya yang aku tanyain berapa ya, minimal banget 600 lah. Oke, peluangnya, kita bicara peluang. Balik lagi saya ibu-ibu ya kan. Kalau kita sudah beli 1000 album, betul, dengan apakah harga kita mau membuka toko kaset di toko CD? 500.000 kali 1000 album, berapa tuh? Berarti total uang kita keluarin 500.000 kali 1000 berapa? 50 juta. 50 juta. Kita udah ngeluarin uang 50 juta, tapi itu juga belum tentu kita dapat. Betul. Belum tentu menang. Jadi bukan berarti kita aku beli 1000, aku dapat nomor urutan. Tidak, Marimar. Itu tetap urusannya sama hoki lagi. Jadi pengen, kalau ditanya pengen ketemu in person, tapi ya sadar diri bahwa saya hanyalah manusia biasa. Iya, lagian aku juga nggak kepikiran sih untuk kalau kayak fansign itu, kecuali kalau dia yang undian. Kalau yang sistem undi itu kayak waktu itu aku pernah tuh ikutan, tapi bukan album, yang produk, yang BA-nya gitu, Sehun. Aku beli tuh kayak cuma satu produk dan aku dapet. Itu kayak wah, hoki seumur hidup kah? Apa gimana nih kok? Hoki juga ada kok, juga ada. Tapi cuma gitu, satu produk gitu. Kalau untuk ditanya mau beli segitu, aduh, iya, aku pun nggak, aku pribadi aja kayaknya kembali lagi hashtag aku jang naon gitu. Jang naon. Nah, aku jadi kayaknya enggak dulu deh, belum, enggak, kayak aku nggak akan sampai ke sana sih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dapat kesempatan nih untuk ketemu, oh ya tolong lah, nggak usah langsung ditanya. ini nggak sih langsung belajar bahasa Koreanya? Enggak juga sih, enggak. Terus udah bahasa Inggris nanti bahasa Korea nanti pas nanti ngomong kan biasanya orang tuh kayak dadakan, kayak gue nanti mau ngomong apa nih, gue harus ngomong apa kan, sampai kayak nge-translate gitu dulu loh, kayak translate kata-katanya pas mau ngomong kayak annyeonghaseyo, chanyeol sih apa segala macem gitu. Berarti bakal siapin dong kata-kata dan apa yang mau diomongin, aku pengen tahu. Nggak tahu, beneran nggak kebayang. Tapi janganlah tiba-tiba pas ketemu kayak iya terpana gitu ya. Nggak tahu ya, aku nggak pasti ya pakai bahasa Inggris. Pun dia nggak ngerti, ya udahlah gini aja lah. Kamu paham artinya? Paham kan? Udah gini aja. Pantengin sarang sudah mewakili. Ya bener, bisa. Oke, pantengin gitu. Berarti kalau ngikutin sampai kemana-mana enggak ya? Kayak apa tuh namanya, saseng gitu, enggak dong. Kalau aku bilang iya diserbu nih. Karena ada juga nih kalau fans K-pop itu bener-bener yang namanya fanatik banget, sampai yang ibaratnya bukan saya sampai ibaratnya konser kemana-mana diikutin. Kalau konser kemana-mana tuh masih oke lah, hitungannya masih fans sih. Tapi ada yang sampai ini dia nyari tahu nomor teleponnya, nomor telepon, nomor rumah, diintilin, stalker. Nah, itu tuh itu baru namanya saseng. Itu sih mengganggu sih. Tapi kalau ngikutin idolnya kemana-mana, itu mah kalau punya duitnya berangkat gitu. Kamu punya waktunya, sama punya ada izin urusan dari suami, berangkat aja, bener gitu. Berarti tapi sampai sekarang belum pernah kayak ngikutin banget yang sampai kemana-mana, karena kan apa based dari ada suami dan anak-anak sebenarnya gitu, bukan ya kan? Kalau Omes tuh terus terang ya udah berangkat kemarin juga yang April, udah legowo berangkat berarti aja, nggak apa-apa banget, udah berangkat aja ya, kesadaran kan, sendiri. Iya kan ya, terus nanti tiba-tiba mertua aku datang, mana Ibu Muna? Lagi nonton konser Korea. Oke, bagus. Jadi menurut Kak Dian sendiri nih, kalau fans yang kayaknya nih fans yang baik banget nih yang benar-benar mensupport idolnya itu seperti apa? Fans
yang mensupport idolnya. Ya supportnya tuh beli kan album kah? apa aja sih maksudnya. Berarti tahu batasannya ya. Kalau gue tuh mau bilang ini loh, support dalam bentuk doa. Ya Allah, ibu-ibu. Itu bener kok. Menurut aku ya bener. Tapi ya gitu, maksudnya sesimpel karena banyak kok teman-teman kita juga yang emang dia total nih ngefansnya sama nggak usah idol deh, kita nggak usah ngomongin idol deh untuk detik ini. Nggak usah idol, siapapun penyanyi, mas-mas di sini misalnya sukanya siapa? Apa namanya, Coldplay misalnya gitu. Gak melulu kita juga harus beli albumnya gitu kan. Dengan kita dengerin lagunya atau nontonin streaming YouTube-nya gitu kan, ibaratnya wifi bisa gratis di mana aja kan, tinggal nyari mojok sambil ngopi nontonin itu sudah bentuk support juga buat mereka kan. Jadi macam-macam sih. Ini yang kayak beli-beli itu tuh kalau ada rezeki lebih boleh gitu. Tapi kalau misalnya emang maksain harus sampai jual ini tuh kayaknya aku gak nyaranin juga, takut banget sih. Jangan sih, maksudnya ya sampai ngutang gitu ya. Baekhyun tuh paling sering bilang kok, kalau misalnya kamu punya uangmu ngepas, nggak usah beli album, mendingan beli makanan. Dia sering banget, paling sering bilang Baekhyun tuh, jangan beli album kita, mendingan beli makan enak gitu. Betul banget. Nah ini amit-amit. Kenapa nih? Kalau misalnya EXO bubar ya, jangan sampai ya. Kalau EXO bubar tuh apakah akan yaudah saya tetap setia aja kok sama EXO, atau setia sama EXO-nya aja nggak ada ya, maksudnya ibaratnya kayak saya nggak mau deh join fandom lain, pokoknya ya udahlah gue EXO aja, mau ada EXO atau enggak gitu, atau gimana tuh fandom lain. Jadi gini, suka EXO, aku bilang aku EXO juga ya, EXO-an lah gitu, pengetahuannya juga segitu-gitu doang, tahu lagunya juga segitu-gitu doang gitu kan. Jadi kayaknya aku juga suka lagu idol lain, suka lagu idol siapapun itu gitu kan, yang emang kalau aku bilang tuh suka lagu karena lagunya, bukan karena siapa dia, gimana ceritanya, apa segala macam gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti EXO jangan sampai bubar gitu ya, balik lagi di obrolan kita di awal bahwa personalnya ini aja, member-membernya ini aja pada jago nyanyi, pada bisa berkarya, jadi acting juga ikutin aja satu-satu. Mungkin betul. Bukan atas nama EXO tapi atas nama personal gitu. Aku lagi suka dengerin lagu Chanyeol, aku lagi suka dengerin lagu Suho, Baekhyun, siapapun itu gitu kan. Sesimpel aku lagi suka karyanya si Kai. Itu bentuk support juga gitu. Jadi pun mereka bubar, aku yakin banget mereka akan tetap berkarya, berkarya karena mereka, ya itu kenapa aku suka, karena mereka punya bakatnya beda-beda, luar biasa sendiri-sendiri. Gitu. Ibu-ibu sekali aku ini. Begitu ceritanya. Ini kita jatuhnya challenge nggak nih ya? Satu lagi ada koper tuh belum dikeluarin. Udah kebawa lu jauh-jauh. Oh itu. Mungkin disangkain kreatif kita itu kayak ini buat wardrobe kayaknya. Guys, ini tuh aku lagi sama kreatifnya. Pantengin Sarhyo. Bawa ya barang-barang yang menurut Anda langka. Ini salah satu yang langka kalau kata aku. Ini yang aku mau juga. Belum dapat ya. Iya. Cuman aku tuh mikirnya gini loh. Ini bener juga sih, kayak aku ngefans, aku mengidolakan, tapi tetap logika dan tetap efisien gitu loh. Kayak aku mikirnya kayak aku suka tapi aku nggak bisa masukin ke cabin, bener banget. Terus kalau mau masukin ke bagasi juga kayak aduh sayang ya bunda, takutlah hilang. Makanya diplastikin kayak aku. Tahu ini warnanya putih, bakal nggak bisa cabin, harus di bagasi, diplastikin. Banyak jalan menuju Roma, alias pembenaran saya membeli barang. Nah ini dapetnya dari mana sih? Baik lagi dari Korea. Ini tuh kolaborasi EXO sama brand Copper, salah satu. Berarti ini tahun berapa ya dia? Ini tuh 2017 atau 2018 gitu kolaborasi ini. Berarti udah sekian tahun kemudian baru beli dong? Setahun kemudian. Iya kan? Jadi bukan yang kemudian emang pas muncul, belum EXO-L belum EXO-L, tapi terus dicariin sama temen juga yang di sana. Dicariin dan nemu, dan emang harganya itu masih sama dengan yang webnya. Udah dapat itunya? Apa tuh? Nah itunya dari sononya? Ini semua satu paket nih, belum aku buka. Di dalam ada lagi covernya nggak aku bawa, si logonya EXO gede banget. Jadi ada logonya di depannya guys, kalau kelihatan tuh ya, ada logonya. Terus juga tapi bahannya oke lah ya. Bahannya oke, ini hard case gitu kok. Jadi emang kalau kenapa dibeli ya, aku bisa pakai untuk traveling gitu. Betul sih. Buat road trip lah masih bisa lah. Bener. Dan harganya sendiri nih kayaknya semahal ini kah atau semahal? Jauh ya? Jauh. Harga koper pada umumnya kah? Harga koper
Ya ya. Ya. Tapi nggak sampai 2 digit. Nggak Oke, sampai oke. 2 digit. Tapi juta. Tapi juta. Iyalah pasti lah. Tapi itu 2 digit Tapi kan nggak? koper Iya, iya, ada iya. yang harganya 50.000. Nggak Iya, ada iya, dong. iya, Iya kan? iya, iya. Koper aja gitu. Cuman ya ini jatuhnya karena edisinya dia. Mungkin ini kalau aku jual mungkin harganya bisa kali jadi 2 digit gitu kan. Apa kita jual aja abis ini kita lelang? Kayaknya Siapa good idea aku? for business nih kayaknya. Ya itulah salah satu ini lagi yang tiga 1 2 3 buat aku tuh 3 item ini yang sejauh ini Kayak aku pede nggak banyak yang punya. tapi kalau kayak postcard gitu punya juga kah? Ngoleksi nggak sih? Kan Nah, ada orang yang nih. sampai koleksi banyak tuh. Aku sama Andra nih ya sering banget kalau titip siapapun comeback, Kai ngeluarin album, Dio ngeluarin album kemarin satu-satu tuh ngeluarin. Aku beli tuh bisa sampai, jadi kan mereka tuh kalau K-pop ini kalau ngeluarin album baru itu kan bisa berapa edisi gitu kan? Iya, 5 betul. edisi. Intinya fotonya doang beda-beda, pose. Betul. Yang satu dari kiri, yang satu dari kanan, satu dari langit di Iya, bawah iya, gitu. iya. Itu doang, tapi bisa beda dan kalau kolektor dikejar kan empat-empatnya. Nah, karena banyak banget di Instagram aku itu yang suka baca aja komen-komennya kayak aduh seru banget ya apalah aku fans jalur kuota. Iya, jalur kota. Jadi kayak mereka tuh fans tapi pengen buat beli album itu nggak bisa gitu kan. Jadi ya waktu itu mungkin kita berdua lagi ada rezeki lebih. Yaudah Ndra kita beli semuanya gitu. Aku beli 4-4-nya nih serinya 4 kali 2 jadi 8 total. Album. 8 album. Oke. Iseng aja bikin giveaway. Giveaway nih album ini dan emang bener-bener ya pas yang udah dapat nih gak nyangka aja aku ngirim tuh untuk pertama kalinya ngirim ke Pekanbaru ya, ke Kalimantan mana, ke Aceh mana, ke Jogja yang gangnya itu sampai nggak ada nomornya gitu loh. Jadi kayak ya apa ya senang aja gitu, Iya dong. senang aja bisa berbagi Bisa gitu kan, maksudnya berbagi. kesenangan tuh nggak sendirian aja gitu. Jadi kayak Betul, yang betul. termasuk si photocard itu. Kalau buat aku nggak mungkin lah aku pajang-pajang tuh photocard, apalagi poster segede huha ya. Lebih gede pula tuh ukuran poster daripada foto pernikahan aku yang ada aku yang apa ini gede banget muka laki orang lain gitu kan. Ya yang kayak gitu-gitu pasti aku kasihin, pasti aku giveaway-in. Iya, Nggak pernah aku nyimpen poster ataupun photocard itu hampir nggak pernah. Jadi kecuali kayak gini ya, karena kan ini kan dalam satu paket nih. Cuman kayak kita beli albumnya, terus ada photocardnya, terus Di aku koleksi simpen. gitu. Enggak. Ditempel-tempel. No. Di dompet lo bukan fotonya. Bener Kau nggak? mes malah. Ya, itu dia. Ini aku baru sadar ini dari salah satu brand yang mereka dulu pernah kerja sama. Ada ternyata di dalam sini. Ini mungkin akan aku bagikan suatu hari lagi. Suatu hari Terus nanti. Nggak ada sehunnya. Aduh iya ya. Oke. Ya udahlah. Ini mungkin akan aku bagikan suatu hari nanti. Jadi gitu-gitu Tuh, aja. XOL langsung nge-DM kayaknya habis nonton ini langsung kayak ke aku aja buat aku aja mau udah pasti jamin. Udah gitu ya. Kita tuh kadang tuh giveaway itu dadakan sampai apa ya Ndra? Pertanyaannya apa ya Iya, gitu. iya, Jadi iya. yang Seru live aja banget gitu sih. kan. Apa ya pertanyaannya? Sesimpel siapa nama kakaknya Canyal kayak gitu aja. Wah, jadi cepet-cepetan aja gitu. Jadi kita bilang ini gamesnya kuat-kuatan sinyal ya guys. Kalau sinyalnya nggak oke, buru-buru cari tempat yang oke. Berarti gitu. sistemnya kayak ngundi atau kayak cap cip cup apa gimana tuh? Cepet-cepetan. Jadi Oh, aku cepet-cepetan. mantengin handphone aku. Siapa yang paling atas tuh? Siapa yang duluan ngeluarin jawabannya? Misalnya jawabannya Yuna gitu kan. Yuna, siapa duluan? Nah, kalau di handphone kamu bisa jadi tampilannya beda kan. Nah, itu aku jelasin lagi yang ada duluan di handphone aku dan aku capture langsung. Ini yang paling atas nih, cekrek. Jadi ada buktinya juga kan. Nih siapa yang jawab gitu. Silakan hubungin adik aku gitu, seru-seruan aja. Ikutan nanti kalau kalau Umi bagi-bagi lagi. Udah lama nanti Ini ya nggak mau kalau misalnya ada lagi. dibagi-bagi Kebetulan ya kalau yang ini ya urusannya panjang nih. Aduh, ya oke begitulah gitu. Tapi akan ada giveaway. Mungkin nanti kita berdua bisa kolaborasi kali ya. Bisa banget. Seru-seruan. Aku dan Keira akan bikin giveaway apa itu ya nggak tahu nanti lah. Mungkin kita pas obrolin. comeback nanti. Bisa. Karena aku juga benar sama juga. Aku beli album kayak lumayan banyak. Kan bingung. Buat Dijualin seru-seruan. kayaknya capek. Akhirnya ya udah giveaway aja seru-seruan. Nggak ada bakat penjual juga kebetulan jadi ya kita bagi-bagi aja karena aku Betul. ibu-ibu itu ya aku sayang anak-anak ini gitu jadi ayo kita bareng-bareng gitu seru-seruan aja. Oke, sekarang ini kita main games ya jatuhnya. Kita challenge gak sih berarti? Challenge-nya itu adalah siap gak nih? Siap gak nih? Dia kalau ditanya pertanyaan nggak ngerti, malu-maluin banget ya udah beli anu jawabannya. Seru-seruan aja. Oke. Jeng. Seberapa eksokah kamu? Oke. Masih intro. Tadi pun udah disebut berapa total jumlah member EXO dan sebutkan nama-namanya.
Nama panjang, nama sesuai akte. Oh, nama bapak RT-nya juga gue tahu banget kayaknya. Ya Allah, mana kita tahu ya. Yang mana nih? Yang sekarang nih? Yang ya terserah dari dulu sampai yang sekarang. Yang sekarang aja lah, nyontek dulu lagi. Keder. Siapa ya? Chanyeol, Sehun, Suho, Baekhyun, Chen, Xiumin, Kai, Dio, Lay, Chris, Woo, Jangan dikasih tahu. Wuhan, satu lagi. Ya Allah, satu lagi. Yang matanya kayak kucing itu. Dari T. Tahu bulat. Berarti ini yang zaman dulu ya, OT12 ya? Itu yang OT12. Berarti kalau yang OT9 minus siapa? Ya, dites banget. Ya kurangin aja tahu Wuhan sama Chris. Tahu bulat, goreng dadakan. Oke. Berhasil? Siap dong. Berhasil. Thank you. Nah, ini pasti paling tahu sih. Apa tuh? Ini mah gampang banget. Berapa sih nomor sepatunya Chanyeol? Kita kan sepatu kali ya. Gak tahu demi Allah. Katanya ini istri bukan ya? Jangan. Ini kan Ujang, kan mesti Ujang, panggilan sayangnya Ujang kan, bener kan? Tanya aku dia merek motornya apa, aku tahu jenisnya merek motornya, beneran. Kalau satu ini ya, satu hobi kan ya. kemarin lagi rame tuh, dia lagi naik motor, aku tahu dia naik motor Triumph jenisnya Bonneville 900 cc. Tahu aku. Kalau sepatu gue kagak tahu. Anak motor Gari. Ngomong-ngomong soal motor nih ya kan, berarti apakah suka kayak moge nggak sih jatuhnya aku nggak ngerti nih par motor-motor iya, itu moge itu berarti karena PCY karena Park Chanyeol atau karena memang kita kayak emang sehati emang gue udah suka dari dulu dan ternyata sehati gitu gimana? Kebetulan aku suka motorannya dari tahun 2009. Oh alah iya. Sementara aku baru tahu dia 2019 kayak 10 tahun gitu kan. Enggak sih. Beneran ini kayak wow, kebetulan sekali. Mungkin gitu. itulah sebabnya suka sama PCY karena makin memang, wah keren nih anak kan? motor gitu. Kayak Iya. Kalau itu iya, wah ini suka keren motor ya kan. Itu ya salah satu faktor iya, tapi kalau suka motor karena dia ini kayaknya aku duluan yang bisa naik motor baru dia gitu. Dari usia ya? Dari usia. Thank you. Oke. Lanjut. Oke. Masih ada lagi nih. Oke, apa? Siapakah nama Indonesianya Park Chanyeol? Cahyo. Bukan Aku dong. dia Ujang. Ih, salah. Salah. Cahyo. Bukan. Siapa dong? Ih, kan kemarin mereka udah milih namanya. Oh, aku nggak tahu. Masa sih? Pas dia di depan itu. Ih. Oh, kayaknya aku fokus sama muka dia. Wah. Siapa ya? Emang denger Andra kemarin ada namanya? Mereka itu udah punya milih sendiri loh namanya. Kalau aku sih bantu milihin suami aku ya namanya, karena biar agak-agak Islami gitu kan. Aku berharap bisa. Ini kalau Sehun, Mas Sultan namanya, Sultan. Sultan, oke. Kalau dia? Kalau Chanyeol? Siapa? Nggak tahu. Beneran nggak tahu? Oke tahu. Cakra namanya. Oh, Cakra. Gue juga kagak tahu padahal ada di kayak kalau nggak salah pilihannya tuh kayaknya ada Cahyono atau apa. Aku bilang Cahyono aku udah gitu Cahyono. Karena aku ikutan preskon kan. Milih itu pas preskon. Terus kayak oh ya ikut press. Kan saya kan nonton konsernya doang, nggak ikut preskon. Pas preskon tuh mereka milih itu. Terus oh gitu. ada pilihan kayak apa Cahyo atau Cahya atau apa. Terus dia milihnya Cakra. Cakra atau Cahyo kau tetap Ujang buat aku. Ya Allah suamiku nonton gak ya nih? Takut juga kita. Oke. Gitu. Ini gampang nih. Apakah sebutan nama kesayangan member EXO untuk para fansnya? Erina? Bisa. Yang common yang biasa ini EXO-L. EXO. Erina. Panggilannya Erina. EXO-L itu adalah perkumpulannya. EXO perkumpulannya coy. Perkumpulannya nih. Perkumpulannya. Pakai Na ya, bukan Eri. Erina, ya itu panggilan gitu. Eri. Kan kalau lagi manggil. Kalau Na itu, langsung belajar bahasa Korea nih. Eri ya, itu Tapi itu aku kayak belajar emang. bahasa Korea itu karena nonton drakor. Oh berarti bisa dong. Nggak bisa. 한국말 잘해요? Teing. Aing mah di bahasa. Aku bisa bahasa Eropa. Teing. Kurang ngerti. Jang naon. Jang naon. Hashtag jang naon.
Oke. Ini terakhir nih, terakhir. Sebutkan akun sosial media EXO. Ini semuanya banget nih. We are one EXO. We are one EXO. Akunnya EXO mah We are one EXO. Kalau akunnya Mas Cakra. Cakra tuh Canyol ya. Real PCY. Wih. Kita kasih yang susah siapa? Dio nggak punya. Jadi yang mau ngefans sama Dio siap-siap merana aja, nggak ada updatean apa-apa dari doi. Oke, siapa lagi ya? Apa? Oh, ini yang ada yang susah. Kai. ZDKL apaan lah itu. Ya ZDK kan, dulu susah mati banget aja ya. semua, pokoknya Z depannya ZDK. Zulkidin. Zulkidin kepanjangannya. Oke, baik. Ya. Oke. Wah, ini kayaknya cukup EXO nggak nih? Cukup EXO nggak nih, guys? Cukup lah ya. Cukup EXO Ada ya. persentasenya di bawah. Cukup EXO-L maksudnya. Cukup EXO-L. Lumayan ya. Tepuk tangannya dong buat Kadian. Oh my god. Saya lain mohon bimbingannya gitu. Ini Umi Suhu ya kan? Lucu banget deh kemarin pas di konser ya. Kan kita udah bergaya kayak anak muda gitu ya, udah pakai jeans biar nggak kelihatan, udah mama anak 3 dari Tapi jauh. dipanggil, Umi kita foto. Mama lagi nunggu jelas Umi artinya ibu ya kan. Boleh nggak panggil nama aku aja Umi? Aduh, Uminya EXO. Uminya EXO Ujungnya nggak apa-apa. ibu-ibu lagi ya, emang udah umurnya ya bunda ya. Buktinya kemarin pas konser untung duduk, jadi kalau nggak kan kita udah jongkok di bawah itu. Ya Allah, Ya seperti Allah. itu ceritanya. Ini kalau kita bicarain EXO, ini nggak akan ada habisnya. Yes. K-pop EXO udah nggak akan ada habisnya. But thank you so much lo udah datang. Sama-sama dengan senang hati Menyiapkan Keira. waktunya untuk ngobrol-ngobrol. Dengan senang hati. Nanti kalau Keira, next time dan diundang juga lagi pantengin mungkin saya. barengan sama Canyol boleh. Iya. Kamu tapi keluar ya. Aku iya berdua aja dong. di sini. mau ya diundang lagi next time ya. Apa tuh? Bentar, aku punya Apa sesuatu. tuh? Karena kan tadi kan kita ngomongin koleksi-koleksi aku ya kan. Jadi kadang-kadang tuh aku beli untuk dibagi-bagi. Wow. Kira juga mau aku kasih. Aku mau ngasih sesuatu. Serius. Wah, ini kebalik ya, harusnya kita yang Karena kita sesama EXO-L gitu ya. Aku punya kenang-kenangan untuk Keira dan semoga belum punya, intinya gitu. Kan kayaknya belum punya sih. kalau dipakai ini kan aku pakai sweaternya siapa? Bibi. Oh, Bibi itu sebenarnya ininya dia. Vivi itu Anak sebenarnya aku. ya itu anjingnya si Sehun sampai punya brand sendiri namanya Vivi. Dan kebetulan ini official. Ini official gitu kan. Jadi aku mau kasih Keira anjingnya. Gak mungkin ya. Gak apa-apa. Berani Oh my bener God, aku megang lucu ini. banget. Nah, Oh. ini adalah piyama, ini bawahnya dulu. Oh my God. Nah, ini adalah atasannya. Dan ini Thank you banget. Oh, Vivi. Ini belum pernah dipakai, bukan bekas, ini beneran baru, belum pernah Guys, dipakai ya. ini gimana nih ya? Kasih sesuatu dong. Oh, jangan dong. Itu Gimana buat nih, kamu Bang? bisa Ya menemani Allah. tidur biar ala-ala kayak lagi dipeluk sama Ini kayaknya nanti kalau udah nikah Sehun sama ya? Sehun langsung yang aku sebenarnya ya, kita berdoa semoga Keira sehat gitu ya. Amin. Thank you so much loh Kak Dian. Ya Sama-sama, ampun. Ini semoga bener-bener, suka. Suka banget. Aku tuh Yeay. nyari, jujur aku nyari banget tapi udah sold out di mana-mana. Aku sampai pas di Koreanya pun aku ke si tokonya udah wassalam. Aku punya. Ini diborong semua sama Umi nih kayaknya kayak habis. Bener-bener aku juga kaget kalau tiba-tiba aku bisa dapat. Oh, serius aku dapat. Oke, thank you. Gitu. Tapi aku punya ini topinya doang, yang lainnya. Kalau topi kan kayaknya aku anaknya topi banget gitu kan, kayaknya enggak ya. Jadi aku beli yang emang mau dipakai dan ternyata pas Anget lagi. Pas iya bener. Kebetulan kan aku bukan anak piyama tapi waktu itu beli aja. Beli Nah, aja yang ternyata lucu-lucu. aku Thank sudah you so menemukan much. jodoh yang tepat. Dialah jodoh piyama thank itu. you so Yeay. much. Kamsahamnida. Sekali lagi sukses untuk pantengin Sarangeo. Terima kasih. Sukses, ini baru episode pertama, semoga ada ribuan episode ke depan. Amin. Gak cuman ngedatengin fansnya K-pop aja, tapi bisa ngedatengin K-pop idolnya langsung. Oh, kesini. amin ya rabbal alamin. Thank you so much buat doanya. Kak Dian Ayu juga sehat Amin. selalu. Nanti kita nonton konser bareng ya Yes, next please. time. Di sana ya. Harus. Biar bisa Please ngerasain banget. bedanya. Oke. Temenin aku, ibu-ibu yang ini mau nonton biar nggak ibu-ibu Kayaknya banget aku kumpulannya. akhir bulan kayaknya karena takut suami tiba-tiba wamil, kayaknya aku mau ke sana. Nah ini urusannya beda ya. Akhir bulan tuh Nggak kebetulan lanjut. libur sekolah anak-anak bulan Juni ya. Kalau ibunya pergi, anak saya sama siapa luntang-lantung libur sekolahnya. Itu agak repot. Kita ini aturnya agak ini aja, agak panjang gitu ya. Nah, oke. Guys,
Yora Bunda, thank you so much for watching. Dan jangan lupa di subscribe channelnya Pantengin TV, Pantengin Sarangheo. Dan jangan lupa pokoknya kalian harus udah nih notifikasi belnya ya di onin, karena bakal update terus nih Pantengin Sarangheo setiap hari Sabtu jam 7 malam. Ya, hanya di Pantengin TV. Sekali lagi, makasih. Kamsahamnida. Sarangheo.